Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahayu dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Anjani. Perkenalkan, nama saya Titi Rosmiati. Baik, nama saya Jihanur Fadilah. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai siklus Krebs. Siklus asam sitrat atau yang dikenal juga dengan sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat merupakan lintasan akhir bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus Krebs adalah proses utama kedua dalam reaksi pernafasan sel. Siklus Krebs ini ditemukan oleh Hans Krebs. Reaksi pernafasan sel tersebut disebut juga sebagai daur asam sitrat atau daur asam trikarboksilat. Kemudian sejarah dari siklus Krebs, yaitu beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang peneliti yang bernama Albert Szent-Györgyi. Beliau menerima hadiah Nobel pada tahun 1937 untuk penemuannya yang berkaitan dengan asam fumarat. Asam fumarat adalah komponen kunci dari siklus Krebs. Istilah siklus Krebs diambil dari nama penemunya, Sir Hans Adolf Krebs, yang menemukannya pada tahun 1937. Pengertian siklus asam sitrat, siklus Krebs, siklus asam trikarboksilat adalah serangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Siklus asam sitrat adalah bagian integral dari proses penyediaan energi dalam jumlah besar yang dibebaskan selama oksidasi bahan bakar terjadi. Selama oksidasi asetil CoA, koenzim mengalami reduksi dan kemudian teroksidasi di rantai respiratorik dikaitkan dengan pembentukan ATP. Jalur katabolik utama untuk asetil CoA pada organisme aerob. Asetil CoA produk katabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Dibawa ke siklus asam sitrat dan dioksidasi menjadi CO2 disertai pembebasan ekuivalen pereduksi 2H. Fungsi utama siklus Krebs adalah: pertama, menghasilkan karbon dioksida terbanyak pada jaringan manusia. Kedua, menghasilkan sejumlah koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP. Ketiga, mengkonversi sejumlah energi serta zat di intermediate yang berlebihan untuk digunakan pada sintesis asam lemak. Yang keempat, menyediakan sebagian bahan keperluan untuk sintesis protein dan asam nukleat. Kelima, melakukan pengendalian langsung atau tidak langsung allosterik terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus. Siklus asam sitrat sangat berperan penting dalam metabolisme. Berikut merupakan fungsi dari siklus asam sitrat. Yang pertama, merupakan jalur untuk oksidasi unit dengan 2 karbon. Yang kedua, merupakan jalur utama untuk pertukaran berbagai metabolit yang berasal dari tasminasi dan deaminasi asam amino. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan substrat untuk sintesis asam amino melalui transminasi serta untuk gluconeogenesis dan sintesis asam lemak karena fungsinya dalam proses oksidatif dan sintesis. Siklus ini bersifat amfibolik. Siklus ini terdiri dari 8 rangka dengan dikatalisasi oleh 8 enzim yang berbeda. Yang pertama, ketika asetil CoA bereaksi dengan senyawa oksaloasetat, membentuk sitrat dan melepaskan koenzim A atau CoASH. Kemudian dalam reaksi yang berurutan, sitrat disusun kembali menjadi isositrat. Isositrat kehilangan molekul karbon dioksida dan kemudian mengalami oksidasi untuk membentuk alpha-ketoglutarat. Alpha-ketoglutarat kehilangan molekul karbon dioksida dan teroksidasi menjadi suksinil CoA. Suksinil CoA diubah secara enzimatis menjadi suksinat. Tahapan ke-6 dari siklus TCA itu sendiri yaitu suksinat
dioksidasi menjadi fumarat, fumarat terhidrasi menjadi malat dan mengakhiri siklus, dan malat dioksidasi menjadi oksaloasetat. Setiap pergantian siklus lengkap menghasilkan regenerasi oksaloasetat dan pembentukan 2 molekul karbon dioksida. Selanjutnya yaitu pembentukan energi pada siklus Krebs. Poin yang pertama yaitu kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Sesuai dengan nama siklusnya, reaksi ini dikatalisis dengan enzim sitrat sintase. Yang kedua yaitu pengaturan kembali sitrat menjadi bentuk isomernya supaya lebih mudah untuk dioksidasi. Akonitase mengubah bentuk sitrat, alkohol primer yang tidak siap untuk dioksidasi menjadi alkohol sekunder, dan isositrat merupakan senyawa yang lebih mudah untuk dioksidasi. Selanjutnya yaitu oksidasi isositrat membentuk asam keto intermedier. Oksalosuksinat disertai dengan reduksi NAD+ menjadi NADH. Oksalosuksinat selanjutnya didekarboksilasi menghasilkan aketoglutarat. Aketoglutarat selanjutnya didekarboksilasi membentuk suksinil-CoA oleh multienzim aketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini melibatkan reduksi kedua NAD+ menjadi NADH dan membebaskan molekul CO2. Sampai titik ini, 2 mol CO2 sudah dihasilkan sehingga hasil bersih oksidasi gugus asetil telah lengkap. Selanjutnya, pembentukan energi pada siklus Krebs. Yang pertama, suksinil CoA selanjutnya diubah menjadi suksinat oleh suksinil CoA sintase. Energi bebas dari ikatan teoster ini disimpan dalam bentuk senyawa berenergi tinggi GTP dari GDP dan V. Yang kedua, reaksi selanjutnya dalam siklus ini adalah oksidasi suksinat menjadi oksaloeselat kembali untuk persiapan putaran berikutnya dalam siklus. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi suksinat menjadi furmat diiringi oleh reduksi FAD menjadi FADH2. Yang ketiga, fumarase selanjutnya mengkatalisis hidrasi ikatan rangkap furmat menjadi malat. Yang terakhir, tahapan terakhir adalah membentuk kembali okaloasetat melalui moksidasi malat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH ketiga dari NAD+. Selanjutnya ada ciri siklus Krebs. Ciri siklus Krebs dibagi menjadi 2. Yang pertama, maksudnya 2 karbon ke dalam siklus Krebs sebagai asetil CoA dan keluarnya 2 atom karbon sebagai CO2 memberikan, makanya tidak ada hasil bersih atom karbon. Yang kedua, atom karbon yang keluar sebagai CO2 tidak sama dengan yang masuk sebagai asetil CoA.